Maksud dari tadi mengenai eh, setelah kesulitan yang dari riwayat Tirmizi dijelaskan, ketahuilah bahwa kesabaran, bahwa bersama kesabaran itu ada kemenangan. Kemenangan itu bersama kesabaran, dan kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, itu pasti. Tugas kita ketika menerima musibah atau ujian yang Allah tetapkan bagi kita, terima dengan ikhlas. Jangan ngelak, atau jangan kalian membangkang, jangan membantah. Allah gak sayang sama saya. Bukan, justru Allah sayang, makanya Allah kasih ujian. Justru diminta hafalannya tadi sama Pak Abdu, itu Pak Abdu sayang sama hafalan kalian. Pak Abdu ngebaca dari muka kalian nih, ada yang hilang pasti hafalan. Bener aja. Pak Abdu gak mungkin minta, jarang kan baru minta hafalan. Karena Pak Abdu lihat wajah kalian nih, kayaknya lupa nih, ada apa dengan kalian. Batin kalian kerasa sama Pak Abdu, nah? Kerasa banget. Sudah Pak Abdu sampaikan, saya ini ayah kalian di sini, saya abi kalian di sini, saya abah kalian di sini. Selama kalian nyentuh pagar itu, berarti identitas kalian adalah anak dari Muhammad Abdu, bukan anak dari ayah kamu yang di rumah. Udah beda. Kamu keluar dari pagar, kamu menjadi anaknya ayah kamu kembali. Jelas sampai sini. Ayah itu ada 3. Yang pertama, orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kamu. Yang kedua adalah orang tua yang menjadi mertuamu. Yang ketiga adalah orang tua dunia akhiratmu. Orang tua yang peduli kepada akhiratmu, siapa dia? Guru. Kalau yang pertama, wajar dia sayang sama kamu karena dia yang melahirkan kamu. Dia mencari nafkah untuk kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, mertua kalian wajar dia sayang sama kamu. Kenapa? Anaknya udah menjadi tanggung jawab kamu. Kamu mengurangi beban dari kedua orang tuanya. Bukankah ketika kalian menikah, kalian tanggung jawab atas istri kalian? Kalian berikan makan, kalian berikan pakaian, atas rezeki dari Allah semua. Tapi yang ketiga, guru. Guru ini orang lain statusnya, tapi dia yang peduli sama kalian tentang akhirat kalian, ngawasin kalian demi kalian menjadi lebih baik dan lebih baik, mengenalkan kalian kepada Allah, yang dimana belum tentu kedua orang tua kalian bisa mengajarkan hal demikian. Mungkin di antara yang mereka bisa adalah mengawasi sholat kalian. Itu yang pertama dan yang paling penting. Paham sampai sini? Bahkan ada yang mengatakan bahwasannya nomor 3 ini lebih tinggi daripada nomor pertama. Guru ini lebih tinggi daripada orang tua derajatnya. Akan tetapi kalian dilahirkan ke muka bumi ini lewat orang tua kalian, bukan lewat guru. Guru yang sekedar pengantar kalian menuju Allah. Sementara orang tua kalian pengantar kalian dari Allah ke dunia. Dan gak boleh sama sekali kalian angkat suara dan ngebantah orang tua kalian. Allah berfirman, fala taqul lahuma uff. Jangan kamu mengatakan uff. Gak boleh. Awas tuh orang tua kalian yang keringatnya netes, lagi sakit tetap kerja buat makan kalian, buat sekolah kalian, buat pakaian kalian, untuk memenuhi kehidupan dan gaya hidup kalian. Itu yang kalian bantah. Mertua kalian, orang yang membesarkan, yang telah menjadi jodoh kalian, yang ngasih makan perempuan itu, yang ngasih pakaian, kebutuhan, sehingga kamu dapat bertemu dengan dia dalam keadaan sehat. Nah, guru kalian rela belajar, begadang habis-habisan, mengurangi waktu istirahatnya yang seharusnya itu menjadi hak dia. Pengen loh Pak Abdu tidur dari jam 9 kayak, atau dari jam 10 sampai subuh, enak banget kayaknya. Tapi gak bisa, satu pun gak bisa, sekali pun gak bisa. Saya punya tanggung jawab untuk diri saya sendiri, ilmu buat diri saya sendiri. Lalu buat anak-anak saya nih, harus makan apa dari ilmu yang saya berikan kalau saya gak belajar?
kalau saya nggak sekolah tinggi-tinggi. Kalian enak di rumah tidur sampai rumah, misalkan kalian tidur atau nggak main HP lah, tidur habis itu. Saya yang pasang badan buat kalian besok apa yang saya mesti ajarin, materi apa. Begitu saya kuliah, tambah-tambahan ilmu kan gitu. Dan kalau Pak Bu nggak ngajarin hanya kalian doang, enggak. Di online aja tuh satu Indonesia, nah. Asal kalian tahu 50 ke atas. Apa nggak dipikirin tuh satu persatu? Kan dipikir satu persatu. Bagaimana omongan saya masuk ke Radit, ke Bintang, ke Dika. Oh, ada koreksi tadi dari Radit, Pak, suaranya kepelanan. Pak, ada bahasa yang berat. Oke, Pak Bu coba merubah. Makanya tadi kenapa Pak Bu lama cari materinya? Harus ada dirubah sedikit-sedikit. Pak Bu cari lagi, mana tadi. Ya itu, pedulinya Pak Bu kepada kalian. Karena Pak Bu nggak mau orang melihat kok gurunya ahli hadis, muridnya nggak ngerti hadis. Gak bisa. Kok anak muridnya udah belajar hadis, tapi tidak menerapkan di kehidupan sehari-hari. Dia masih mengerjakan apa yang dilanggar, apa yang dilarang. Ingat kan? Nabi Adam tuh dulunya di surga. Kenapa dia bisa dibuang ke bumi? Melanggar larangan yang Allah larang. Hanya sekedar makan buah kuldi. Turun dia. Buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, malah dimakan. Dia melanggar larangan. Turun langsung di muka bumi. Bahkan di muka bumi ini ad-dunya sidinul mu'min. Dunia ini penjara orang mukmin. Ya. Diturun sama Allah di penjara. Salahnya kita menghabiskan waktu untuk dunia. Tanpa kita sadari dunia ini penjara. Kamu sama aja contoh, kamu masuk penjara karena kasus tertentu, nauzubillah min dzalik lah sama Allah, jangan sampai terjadi. Tapi kamu malah senang-senang di situ. Bagaimana ceritanya? Sementara kamu lihat orang yang bebas di luar sana, dia bisa pakai mobil, dia bisa ke sini, dia bisa ke situ, terserah dia. Terus kamu bahagia di dalam penjara. Apakah itu nggak dikatakan orang gila? Hah? Gimana coba? Kalian samanya di ruangan kosong, nggak ada yang buat lelucon, terus kalian ketawa-tawa sendiri. Orang lain yang ngelihat kalian gimana? Ih, stres nih ya, gitu. Itu pula kalian. Jangan ngabisin waktu di dunia nih. Kita nih penjara nih. Untuk kita terus-menerus menjadi lebih baik. Tuh, pakai waktunya. Gak usah mikir ke depannya bagaimana segala macam, cukup yang ranah kalian aja. Di sini Nabi SAW mengatakan, wahai anak muda. Pak menjelaskan karena di sini berat. Pak berartikan bahwasannya itu di dunia ini ada orang sejahat apapun kepada kalian, kalau Allah melindungi dan Allah nggak mengizinkan dan nggak ada catatan takdir kalian di situ untuk dicelakakan sama dia, walaupun depan dia bawa parang pun kamu depan dia nggak bakalan pernah kena. Karena Allah berkuasa atas hatinya. Allah bermain di hati, nah. Allah tinggal putar tuh hati sedikit. Luar biasa. Kita lihat yang kita semua tahu mungkin, Bapak Hercules. Bukankah dia ditakutin orang, mantan preman? Coba sekarang Allah rubah hatinya menjadi lebih baik, bahkan sangat baik kepada orang lain. Wallahu alam dengan hal lain Pak nggak tahu. Yang Pak lihat itu banyak orang yang senang sama dia. Ya, dulunya ditakutin. Dan Allah bermain di hati, nah. Bermain di hati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan dia dulu setiap hari bawa pedang ngajar Nabi, pengen dipenggal leher Nabi. Dia ketika dia masuk Islam dan dia mendengar Nabi SAW wafat, dia kembali bawa pedang, datang ke hadapan rumah Nabi SAW di tengah banyak orang. Dia bawa pedang untuk apa? Ditarik pedang itu, dia katakan, siapa yang bilang Muhammad mati, putus kepalanya. Saking cintanya sama Muhammad alaihi salatu wassalam. Abu Bakar keluar. Ya Umar, dia dengarkan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Muhammad hanyalah seorang rasul, dan dia sama seperti rasul-rasul yang dahulu, dia wafat juga sama.
Di ayat selanjutnya dijelaskan, apakah kalau dia wafat kamu kembali kepada kekafiran kau? Di situ Umar jatuh, nangis jadi-jadinya. Bukankah ini orang yang dulu mengincar kepala Nabi, mengincar leher Nabi untuk ditebas, bawa pedang untuk menebas leher Nabi. Allah putar hatinya, nah. Dari yang tadinya untuk membunuh Nabi, sekarang untuk membunuh orang yang mengatakan Nabi wafat. Saking cintanya kepada Nabi SAW. Bagaimana? Allah mainnya di hati. Kamu gak bakalan bisa, saya gak senang sama dia. Iya, tapi kalau besok Allah rubah hati kalian, bangun tidur tiba-tiba mencari-cari dia, ingin berbuat baik kepada dia, bisa aja, nah. Bisa. Jelas sampai sini? Oke. Gak bakalan kita di selanjutnya dijelaskan, jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Karena Allah tempat meminta segala sesuatu. Bukankah kita tahu Allahus Samad? Ya, surat Al-Ikhlas. Buka artinya. Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Kita mengatakan itu, bahkan ayat itu yang paling sering kita baca di sholat. Tapi jangan sampai kita nggak ngerti artinya apa, maknanya apa. Makanya di sini di Palu pilih materi ini supaya kalian tahu. Surat favorit kalian. Kalian mau melangkah keluar kaki ke rumah atau mau sekolah, minta sama Allah, ya Allah, tolongin Abdu, tolongin Radit, tolongin Bintang, tolongin Dika, tolongin apa? Berikan kami keselamatan sampai ke sekolah, karena kami tidak tahu di jalanan apakah di situ nyawa kita selesai, apakah kita masih bisa sampai ke sekolah atau enggak, atau bahkan sudah sampai ke sekolah, apakah bisa nyampe nyawa kita ketika kita naik tangga. Gak ada yang tahu. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Maka mintalah kepada Allah pertolongan, minta kepada Allah petunjuk. Dan Allah memperingatkan, ya, ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan pada dirimu. Contohnya, ada orang datang kepada kamu pengen ngasih duit 100M, pengen ngasih aja gitu, tapi ternyata itu nggak ada di ketetapan Allah. Bisa jadi orang itu kecelakaan nanti di jalan menuju engkau, atau bahkan duitnya kecopetan, karena itu ditulis bukan untuk kalian. Di sini kamu belajar poin penting. Ketika kamu contohnya lagi makan, adik kamu minta, ya, kasih. Berarti ada rezeki dia di situ. Kalaupun misalkan kalian gak ngasih, tiba-tiba makanan itu tumpah, berarti yang tumpah itu bukan rezeki kalian, walaupun semangkuk itu kamu jaga. Pernah kayak begitu? Tiba-tiba makanan tumpah. Karena rezeki catatan kamu di dalam makanan itu bukan 100%, cuma 80% atau 70%. Itu ketetapan Allah. Jangan coba-coba ngamuk di situ, jangan coba-coba marah. Teman kalian nyenggol, jatuh semua tumpah, katakan astagfirullahaladzim, berarti kamu ada dosa. Makanya Allah tegur. Dan saya juga katakan alhamdulillah, berarti rezeki saya atas makanan ini cuman saya memandangnya, itu rezeki saya, bukan saya menikmatinya. Itu tauhid, itu ilmu tauhid, supaya kalian tahu. Jadi gak usah merasa nyalain orang segala macam. Koreksi boleh, kamu seharusnya jangan senggol-senggol makanan saya, jatuh kan, habis duit, gak bisa beli makan lagi, lapar, minta coba sama Allah. Mungkin Allah pengen kamu minta sama Allah, nanti Allah kasih. Gak usah jauh-jauh, nih buktinya sendiri. Siswa datang ke Pak Abdu, siswa kelas 5, udah gak perlu sebutin namanya. Pak, makanan saya udah datang belum? Belum. Kenapa kamu pegang perut? Lapar Pak. Pak Abdu ingat di kantong Pak Abdu cuma ada 10.000, Pak Abdu kasih di 10.000. Ya Allah, semoga itu kenyangnya dia, saya kebagian walaupun saya gak makan. Subhanallah, kebagian kenyangnya. Jam 12 orang tua murid nganterin makanan untuk murid yang lain, untuk anaknya maksudnya, bukan anak yang tadi, untuk anaknya. Dan Pak Abdu, karena Pak Abdu ikhlas, karena Pak Abdu gak nentang ketetapan Allah, Pak Abdu dapat makanan beserta minuman.
Subhanallah. Dan itu makanan mahal. Duit 10.000 nggak mampu. Duit 30.000 pun nggak mampu untuk membelikan makanan dan minuman tersebut. Allah ganti. Jadi situ Allah pengen nguji kita doang, Allah pengen ngetes kita doang. Seberapa gantung dirinya kita kepada Allah. Oke. Jadi apapun yang kalian rasa ini sudah milik saya. Kayak contoh nih Teh Rio. Masih ada nggak? Masih. Oke. Udah menjadi ketetapannya Allah, itu nggak habis dalam satu kenikmatan. Maksudnya itu dalam satu kali. Udah menjadi ketetapan Allah. Allah udah takar kapan kalian harus ngabisin. Allah udah takar, maka Allah gerakin hati kalian. Entar dulu. Paham? Jarak waktu di situ menunjukkan itu bukan rezeki kalian dulu. Bisa jadi rezeki orang lain. Ketika ada contoh Dika ngeliat, "Dik, boleh nggak diminta?" "Oh yaudah ambil. Gue juga udah males kayaknya." Nah, itu cara Allah muter rezekinya. Nah, cara Allah. Kita nggak sadar. Pernah kayak begitu? Ngerasain nggak? Itu cara Allah. Kalau bukan milik kita, udah kita pegang pun, nggak ada orang sekalipun, tapi Allah punya cara lain. Entah kita tiba-tiba nggak sengaja nempak sehingga tuh tumpah jatuh, bukan lagi rezeki kita. Jadi berarti rezeki semua. Gak usah bingung. Ini udah takarannya Allah. Itu ilmu tauhid, supaya kalian tidak menyalahkan orang lain. Adapun teman kalian yang iseng contoh, emang sengaja, peringatkan kepada dia. Jangan kayak begitu. Kasih nasihat yang lembut. Islam ini rahmatan lil alamin. Nabinya rahmatan lil alamin. Kita pun selaku manusia biasa, Pak, kan kita bukan nabi. Kita nggak disuruh jadi nabi, tapi kita disuruh berusaha mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas sampai sini? Oke. Tadi berkenaan tentang hak Allah. Ya. Jagalah Allah, maka engkau akan dijaga oleh Allah. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ya, jika engkau mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Oke. Nah, terkait menjaga hak Allah di sini. Menjaga Allah di sini maksudnya adalah menjaga hak Allah. Yang pertama, menjalankan sholat. Ya, ini perkara yang paling penting. Yang kedua, menjaga bersuci, yang menjaga kesucian diri, karena suci adalah pembuka sholat. Ya. Yang ketiga, menjaga kepala dan perut. Bentuk menjaga kepala adalah menjaga pendengaran, penglihatan di kepala nih. Di sini ada apa aja? Nih, mata sebagai penglihatan, kuping, telinga sebagai pendengar, lisan dijaga supaya nggak nyakitin orang. Kata Nabi SAW, muslim yang baik adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Tangannya nggak jahil sama orang, nggak ngumpetin barang orang, nggak celakain orang. Lisannya nggak celakain hati orang, nggak ngegosip. Itu maksudnya, paham? Oke. Sedangkan menjaga perut adalah menjaga apa yang ada di dalamnya, yaitu menjaga hati, perkara yang haram, serta menjaga perut dari dimasuki makanan-makanan yang haram. Kalian coba-coba setetes saja makan atau minuman yang kalian minum dalam keadaan itu adalah haram, walaupun makanannya halal. Kambing halal nggak? Halal. Cara kalian dapetinnya salah, nyolong, haram nggak? Haram. Masuk ke kalian. Air putih halal, bukan khamar. Kalian minum dengan cara kalian itu ngambil dari orang, mencuri. Masuk setetes saja, haram. Tumbuh kalian daging di sini, daging yang haram, sehingga daging itu haram buat masuk ke surganya Allah Jalla wa'ala. Kecuali kalian sudah meminta keikhlasan dari yang kalian ambil. Bu, maaf ya bu, dulu saya nggak punya uang, saya sempat ngambil aqua ibu. Saya tanpa izin sama ibu, mohon halalkan bu untuk saya. Saya nggak mau daging yang tumbuh di sini tuh haram. Itu berpengaruh sama anak cucu kalian. Haram loh, hati-hati. Makanan, minuman haram. Apalagi nanti ketika kalian berkeluarga, jangan sampai satu tetes pun yang kalian masukkan kepada lisan anak dan istri kalian, maksudnya memberikan makan mereka, memberikan minum mereka dengan satu tetes yang haram.
dampaknya luar biasa. Itu membuat hati istri kalian Allah bentuk menjadi ngebantah kalian, sering membangkang, susah dinasehatin. Lihat nanti. Makanya ketika kalian terus melakukan kemaksiatan, nanti keharaman yang Allah haramkan, terus kalian susah menghindarkannya, ketahuilah ada yang haram masuk ke dalam diri kalian. Yang keempat, menjaga lisan dan kemaluan. Oke, menjaga kemaluan sih masa aurat, ya. Paham sampai sini? Oke. Belajar ilmu agama sehingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah yang baik, serta dakwah dengan ilmu yang diajarkan kepada yang lainnya. Oke. Lalu balasan dari menjaga hak Allah adalah mendapatkan penjagaan dari Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Bagaimana? Tadi kan cara kita menjaga Allah. Sekarang bagaimana cara Allah menjaga kita? Yang pertama, Allah akan menjaga untuk urusan dunianya. Akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan harta. Kayak Pak Abdul contoh kemarin menikah. Pak Abdul masih banyak kekurangan pasti. Tapi ternyata karena Pak Abdul menjaga Allah, Allah menjaga Pak Abdul. Lancar aja. Udah kepasang tuh. Udah halal. Lancar aja. Kalau baru pikir-pikir banyak loh yang minus. Kok kurang segini uangnya, ini segala macam kurang segini, ini barang pun ada yang kurang segini. Tiba-tiba udah lancar, hari H lancar, selesai semua. Bahkan akad Pak Abu ijab kabul cuma sekali. Di luar sana banyak yang 3 kali, 4 kali gagal terus. Kenapa? Hatinya waduh, merasa nggak siap. Padahal pacaran mah biasa aja. Ketika jabat tangan ijab kabul diliatin banyak orang, tuh hati kalian udah pengen copot, tau gak jantung kalian saking deg-degannya. Oke. Jika ia menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat, maksudnya pada waktu fisik kalian ini kuat, sekarang kan lagi kuat nih kalian, fisik kalian kuat, nggak kayak kakek-kakek. Coba kalian ajak lari, jangan kan kakek ayah kalian, coba ayo ajakin jogging bareng. Kuatan mana? Itu maksudnya pada saat muda dan kalian kuat ya, bukan kalian cacat fisik atau kalian sakit-sakitan. Maka Allah juga akan menjaga pada waktu tua dan lemah. Kalian menjaga Allah pada waktu kalian muda dan kuat, dan Allah juga jaga nanti pada saat kalian usia tua dan lemah. Oke. Yang ketiga, keturunannya akan dijaga. Yang keempat, akan dijaga dari gangguan jahat. Ketika ada orang lain berniat jahat kepada kalian, walaupun kalian belum tahu, tapi Allah udah handle duluan. Yang terakhir, Allah akan menjaga agama dan iman, serta diselamatkan dari syubhat dan syahwat. Oke. Maksud dari jagalah Allah, niscaya Allah akan mendapatinya di hadapanmu. Ya. Maksudnya adalah siapa yang menjaga aturan Allah dan memperhatikan haknya, ia akan mendapati Allah dalam setiap keadaan, di mana Allah akan menolong, menjaga, dan memberi taufik kepadanya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Yang di sini dimaksud adalah ma'iyah khasyah, yaitu kebersamaan yang khusus, konsekuensinya Allah memberi pertolongan dan penjagaan. Oke. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.